Selamat datang di channel Anathema Studio. Kali ini kita bakal coba menerapkan efek stem dan noise dari gambar yang seperti ini, terus kita rubah menjadi seperti ini. Nah, itu gimana caranya? Kali ini asetnya kita bakal pakai dari ChatGPT. Udah generate tadi. Terus karena gambar yang ada di ChatGPT itu kecil resolusinya, jadi kita perlu upscale dulu dengan aplikasi gratis, yaitu namanya Upscale nih, Upscale. Nah, kawan-kawan bisa download di Google. Terus di sini step yang pertama, kawan-kawan pilih dulu gambarnya. Ini misalkan karena aku tadi udah upscale ya. Oke. Terus model AI-nya itu banyak pilihan di sini. Nah, kawan-kawan bisa pilih aja di sini. Terus di sini kawan-kawan bisa atur nih mau dikali berapa resolusinya. Misalkan kali 3 aja. Terus nanti kawan-kawan tekan aja nih upscale nih. Udah. Setelah itu kita balik lagi ke Adobe Photoshop-nya. Ini kita bakal pakai resolusi segini, RGB jangan lupa. Oke. Nah, terus kita masukin dulu fotonya yang tadi. Oke. Nah, ini kan masih ada space kan. Nah, di sini masih ada space. Ini perlu kita tambah space-nya dengan AI juga. Jadi ini ada beberapa tips yang udah biasa aku pakai. Kita pakai warna merah dulu. Terus oh ya, mungkin agak cepet ya. Kawan-kawan ke bawah sini, pilih solid color, terus pilih warna merah. Terus kawan-kawan pakai ini nih, apa namanya nih? Ya pokoknya yang di atas ini, ntar ku zoom di fullkan. Habis itu kawan-kawan tahan ALT, kan kursornya berubah jadi minus. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita convert to smart object. Habis itu Ctrl J. Nah, karena dari beberapa kali percobaan, kalau kita pakai color fill ini itu tuh nggak ngerubah apa-apa. Nah, kalau kayak gini, kawan-kawan Ctrl A, terus di sini bakal ada muncul nih di sini atas. Kalau nggak kawan-kawan ke contextual taskbar. Jadi kalau nggak ada, kawan-kawan ke atas. Dan pastikan juga Adobe-nya itu Adobe yang terbaru ya. Kawan-kawan klik generative fill, terus fill red area, dan di sini kita bakal pakai AI Gemini 3, terus generate. Nah, ini lumayan agak lama sih biasanya. Oke. Nah, ini udah berhasil nih. Nah, udah kayak gini, ini kita hapus saja. Ini juga hapus saja. Terus ini kita jadikan smart object. Kawan-kawan ke filter, setelah itu filter galeri. Lihat nih, zoom banget. Nah, terus kawan-kawan ke tekstur di sini, pilih yang grain. Nah, ini tinggal kawan-kawan sesuaikan aja. Ini banyak nih, kawan-kawan bisa eksperimen sendiri ntar di grain type-nya ini. Dan kayak gini. Oke. Nah, kalau udah grain, terus ke sini tambah layer baru, terus kawan-kawan ke sketch, pilih stem. Nah, di sini kawan-kawan bisa nih mainin pengaturannya ini.
Nah, kalau udah kawan-kawan oke, setelah itu kita tambahkan teks lah ya di belakangnya. Jadi kawan-kawan klik 2 kali di thumbnail ini, terus ntar masih ada yang tadi yang udah kita buat. Terus ini kita copy ke sini. Terus di sini kita perlu seleksi nih bagian kepalanya nih. Kita bisa seleksi, coba pakai subject. Jadi kawan-kawan ke select terus subject. Nah, kalau ada beberapa yang kurang rapi, kawan-kawan bisa rapikan dengan poligonal lasso tool. Nah, ini kan ada tanda plus nih di kursornya. Kalau kawan-kawan pengen mengurangi, pakai ALT kayak gini. Nah, kan kurang tuh. Kalau pengen nambah, pakai shift. Kalau misalkan kursornya udah plus, berarti itu nggak perlu tekan shift lagi. Nggak perlu terlalu detail sih, soalnya efek kita tadi itu agak acak sepertinya. Oke, kalau udah kayak gini, Ctrl J. Loh, coba ini kita convert dulu smart object. Nah, jadi fungsi kita seleksi ini tadi itu supaya nggak bingung aja mau nyeleksi dari sini. Oke, kalau udah tinggal kawan-kawan tambahkanlah teksnya, misalkan apa ya. Nah, ini kan nggak kelihatan kan teksnya. Ini kita bisa pindahkan. Jadi cara mindahin seleksi yang udah kita seleksi tadi, itu kawan-kawan tahan ALT, arahin kursor ke seleksi kita tadi, terus digeret aja ke atas kayak gini. Nah, terus supaya belakangnya tetap ada background yang ada efeknya tadi, kawan-kawan ALT lagi, geser lagi ke bawah teks. Nah, terus seleksinya kita hapus. Nah, ini baru nih, kan teksnya terserah kawan-kawan ya, kayak gimana. Nah, karena kita bakal coba nerapin juga displacement ke teksnya supaya nggak terlalu kaku tepinya itu. Jadi kita perlu font yang lebih tebal. Nah, supaya kita tahu center, ini kan ada center nih, ada garis pink kan. Tapi kalau misalkan nggak muncul, kawan-kawan ke view, guide, terus new guide. Nah, di sini pilih yang vertikal 50%. Nah, itu kita copy lagi, guide. Kalau mau ngapus guide-nya ini, kawan-kawan bisa Ctrl H buat nge-hide-nya, atau tinggal digeret aja ke tepi. Kan udah nih. Nah, kalau udah kayak gini, kita convert to smart object lagi teksnya. Jadi buat efek supaya lebih tepi teksnya ini, supaya lebih agak apa ya, nggak terlalu kaku kayak gini, kita perlu menambahkan tekstur
dengan cara displacement. Kita pilih dulu teksturnya. Nah, ini agak lama nih kita nih. Tambahkanlah. Iya nih. Nah, terus kalau udah kawan-kawan tentukan teksturnya apa, kawan-kawan klik 2 kali di sini di thumbnailnya. Nah, karena displacement itu nggak bisa ada warna, jadi harus kita jadikan black and white dulu. Oke. Terus kita tambah brightness dan kontras. Ini harus agak kontras lah antara hitam sama putihnya. Udah, Ctrl J lagi yang brightness dan kontras, jadi supaya lebih kelihatan lagi. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kawan-kawan save. Ctrl Shift S. Punya itu harus Photoshop. Oke, save. Ini kita close aja. Terus ini kita matiin dulu. Terus kawan-kawan pilih layer fontnya, layer font yang ini. Terus ke filter, restore, displacement. Kita ganti 2, mungkin 2 aja dulu. Terus kita pilih file yang udah kita save tadi. Ini bisa kawan-kawan skip ataupun enggak ya. Nah, ini kan bisa kelihatan tuh agak nggak terlalu kaku banget. Terus kawan-kawan masih bisa atur lagi. Dan 3 di ini kayaknya perlu kita tambahkan ini lagi lah. Ini kita bagian white. Oke, nah jadi kalau udah kayak gini, cara save-nya kawan-kawan bisa shortcutnya Ctrl Alt Shift W gini, atau ke export as PNG atau JPEG. Oke, jadi sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, share, dan komen.